Tim Praise and Worship, terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Kita sudah ada di awal tahun. Pagi hari ini Bapak Ibu saya mau berbagi tentang satu nasihat. Dan kalau Bapak Ibu masih ingat pesan Pak Gembala di tanggal 24 malam, waktu kita merayakan Natal di tempat ini, judul yang disampaikan oleh Pak Gembala pada waktu itu adalah penasihat ajaib. Yesus disebut sebagai penasihat ajaib. Artinya bahwa semua nasihatnya melampaui pengetahuan kita manusia. Nasihat dari penasihat ajaib Yesus itu sendiri tidak bisa terselami oleh pikiran kita. Serta semua nasihatnya itu selalu bersumber dari Bapa di sorga. Itu saya cuma membaca sedikit dari apa yang Pak Gembala sampaikan pada waktu perayaan Natal 24 malam. Amsal 15 ayat 22 bilang begini Bapak Ibu. Amsal 15 ayat 22 bilang begini, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Terlaksana kalau penasihatnya banyak. Artinya bahwa dalam perjalanan hidup kita perlu nasihat. Yang jadi pertanyaannya adalah Bapak Ibu mau mendengar nasihat yang mana? Apakah Bapak Ibu mau mendengar nasihat dari penasihat ajaib Yesus? Ataukah Bapak Ibu dan saya kita mau mendengar penasihat dari dunia ini? Dan kita harus jujur bahwa kita membutuhkan nasihat Tuhan setiap waktu Bapak Ibu. Supaya setiap hari Bapak Ibu dan saya kita bisa memutuskan hal-hal yang benar. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Bahkan kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan pagi ini kita akan belajar sama-sama dari satu kisah tentang Yosua Bapak Ibu. Bagaimana Yosua dinasihati oleh Tuhan ketika Yosua akan masuk ke tanah Kanaan. Saya beri judul sharing saya pagi hari ini adalah jangan berhenti merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Jangan berhenti merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Kita semua tahu bahwa setelah Musa mati, Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Yosua dipercayakan Tuhan untuk membawa bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan dan untuk menggenapi janji Tuhan. Janji itu ada di depan mata mereka. Dan sebelum janji itu digenapi, ini nasihat Tuhan buat Yosua. Di dalam Yosua 1 ayat 6 sampai 8, ini nasihat Tuhan. Ini nasihat dari penasihat ajaib itu sendiri kepada Yosua ketika Yosua akan masuk ke tanah perjanjian. Sebelum dia menerima janji Tuhan, sebelum janji itu tergenapi atas bangsa Israel, ini nasihat Tuhan buat Yosua. Di dalam Yosua 1 ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini nasihatnya bilang begini, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8 bilang begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya baca ayat yang ke-8 dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dibilang begini, ayat yang ke-8. Buku hukum itu harus selalu kau bacakan kepada umatku. Pelajarilah buku itu siang dan malam, supaya selalu kau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Kalau kau melakukannya semua itu, hidupmu akan makmur dan berhasil. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita sudah ada di tanggal ke-11 di bulan Januari tahun 2026. Saya percaya kita punya kerinduan-kerinduan, kita punya mimpi untuk bagaimana dalam perjalanan tahun 2026 ini kita hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam berkat, kita hidup dalam kelimpahan. Bagaimana janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu punya resolusi yang Bapak Ibu sudah buat. Saya harus begini di tahun 2026. Ada mimpi, ada kerinduan untuk keluarga Bapak Ibu dan saya. Dan kita berharap bahwa semua itu kiranya bisa terjadi di tahun 2026. Atau mungkin Bapak Ibu sudah mengatur cara, Bapak Ibu sudah mengatur strategi bagaimana supaya saya bisa berhasil di tahun ini. Amsal bilang begini Bapak Ibu, rancangan akan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi rancangan itu akan terlaksana kalau ada penasihat. Rancangan akan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tapi rancangan itu akan terlaksana kalau ada penasihat. Artinya Bapak Ibu dan saya, kita perlu penasihat terus dalam hidup kita. Kita perlu Tuhan, kita perlu firman Tuhan. Supaya Bapak Ibu, semua rancangan kita itu terlaksana. Mari kita lihat dulu siapa itu Yosua Bapak Ibu sebelum dia masuk ke tanah Kanaan. Alkitab menceritakan awalnya Yosua ini bernama Hosea. Hosea itu artinya keselamatan. Namun Musa menggantikan namanya menjadi Yosua. Yosua artinya Tuhan adalah keselamatan atau Tuhan menyelamatkan. Jadi maknanya lebih diperjelas Bapak Ibu. Hosea cuma artinya keselamatan, tapi Musa menggantikan namanya menjadi Yosua. Artinya Tuhan adalah keselamatan. Yosua ini lahir dan besar di Mesir. Dia hidup sebagai budak bersama-sama dengan bangsa Israel. Dia termasuk generasi yang keluar dari Mesir bersama-sama dengan bangsa Israel. Alkitab menceritakan bahwa Yosua adalah pelayan atau abdinya Musa. Artinya bahwa Yosua adalah seorang pesuruh atau dia ini pembantu. Yosua pernah mendampingi Musa naik ke Gunung Sinai. Ia berkemah dekat kemah pertemuan dan tetap tinggal di sana saat Musa kembali ke perkemahan. Jadi Musa kembali, tapi Yosua tetap memilih untuk tinggal di kemah. Yosua adalah pribadi yang selalu setia mendampingi Musa dalam perjalanan panjang di padang gurun. Dari sisi kepemimpinan dan pengalaman dia berperang Bapak Ibu, Yosua pernah memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan bangsa Amalek. Yosua juga adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus ke tanah Kanaan. Dan hanya dia dan Kaleb yang memberikan laporan tentang iman mereka. Hanya Yosua dan Kaleb yang menyampaikan kabar yang berbeda dengan 10 orang yang lain Bapak Ibu. Yosua adalah pribadi yang dipilih Allah menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Alkitab menulis dalam Ulangan 34 ayat 9 bahwa Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Dan dia diresmikan oleh Musa di hadapan seluruh umat Israel sebagai pemimpin menggantikan Musa.
Bapak Ibu yang terkasih, begitu banyak reputasi dan pengalaman dari Yosua. Tapi mengapa ketika Yosua akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ada satu nasihat khusus yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Bukankah pengalaman Yosua yang begitu banyak itu bisa menjadi modal untuk Yosua bisa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan? Dia pernah memimpin peperangan, Bapak Ibu. Alkitab bilang dia penuh dengan roh kebijaksanaan. Bukankah modal itu sudah menjadi kekuatan buat Yosua untuk dia memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan? Tapi mari lihat, ada satu nasihat khusus, ada satu pesan khusus yang Tuhan sampaikan kepada Yosua ketika dia akan menggenapi janji Tuhan di depan. Ketika dia akan menerima janji Tuhan. Nasihatnya apa, Bapak Ibu? Sederhana, Bapak Ibu. Tuhan cuma bilang begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Hal yang pertama adalah begini, Bapak Ibu. Poin yang pertama, pengalaman kita dengan Tuhan tidak menjamin kita bisa bertindak hati-hati. Hanya dengan membaca dan merenungkan serta memperkatakan firman Tuhan, kita bisa bertindak hati-hati. Pengalaman kita tidak akan bisa membawa kita untuk bertindak hati-hati, Bapak Ibu. Makanya sebelum Yosua masuk ke tanah Kanaan, Tuhan menasihati Yosua. Jauh-jauh jangan lupa ya, perkatakan firman, renungkan firman itu siang dan malam. Bapak Ibu yang terkasih, Yosua melihat dan mengalami sendiri bagaimana bangsa Israel berjalan di tengah laut berau. Bahkan dia melihat sekian banyak mujizat yang terjadi di padang gurun. Dia sendiri memang memimpin bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Mereka kalah, Bapak Ibu. Bangsa Amalek dikalahkan oleh Yosua. Dia berdiri sebagai dua orang yang berbeda. Yosua dan Kaleb memberikan nasihat yang berbeda ketika mereka mengintai tanah Kanaan. Artinya begini, dari sisi iman, dari sisi ketaatan dan kesetiaan dan kepemimpinan, Yosua sudah sangat terbukti, Bapak Ibu. Tapi mari kita lihat ini, Bapak Ibu, bahwa ada satu pesan, ada satu nasihat yang kelihatannya sederhana, Bapak Ibu. Tidak berat, Bapak Ibu. Tuhan tidak menuntut Yosua untuk mempersembahkan emas, perak, atau apa. Tidak, Bapak Ibu. Tapi Tuhan cuma bilang begini, Yosua, perkatakan firman dan renungkan firman siang dan malam. Kapan nasihat ini datang, Bapak Ibu? Ketika mereka mau masuk tanah Kanaan. Kapan nasihat ini datang? Ketika janji Tuhan ada di depan mata mereka. Ketika mereka akan menerima tanah Kanaan. Apakah pengalaman banyak itu tidak menjamin Yosua untuk bisa berperang di tanah Kanaan, Bapak Ibu? Tuhan butuh Yosua memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan terus. Hari ini Bapak Ibu kita di awal tahun 2026. Ada banyak, mungkin Bapak Ibu punya rencana, ada janji Tuhan yang mungkin Bapak Ibu dengar, ada pesan Tuhan yang datang buat Bapak Ibu dan saya. Tapi sebelum itu tergenapi, Bapak Ibu, mari kita ambil satu keputusan dalam hidup kita. Yaitu apa, Bapak Ibu? Kita tetap merenungkan, memperkatakan firman Tuhan itu terus. Supaya apa, Bapak Ibu? Waktu Bapak Ibu menjalani tahun ini, dibilang begini, supaya engkau bertindak hati-hati. Kita perlu memutuskan dalam hidup kita, Bapak Ibu, untuk memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam.
Memperkatakan punya pengertian begini Bapak Ibu. Mengucapkan pelan-pelan sambil merenungkan isinya. Mengulang-ulang dengan suara pelan, membisikkan kepada diri sendiri sampai masuk ke pikiran. Mengucapkan pelan-pelan sambil merenungkan isinya. Mengulang-ulang dengan suara pelan, membisikkan kepada diri sendiri sampai masuk ke pikiran. Jadi bukan sekedar Bapak Ibu dan saya kita membaca seperti kita membaca Quran. Tapi Bapak Ibu dan saya kita perlu merenungkan baik-baik. Kita perlu memperkatakan firman itu sampai masuk ke pikiran kita. Itu pengertian dari memperkatakan Bapak Ibu. Sedangkan merenungkan punya pengertian seperti ini. Mengulang-ulang dalam hati seperti seseorang yang merenungkan sesuatu berulang kali. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk dimengerti, untuk diingat, dan menyerapnya dalam-dalam. Jadi waktu Tuhan menasihati Yosua untuk memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, bukan sekedar beta su baca 2 pasal pagi nanti sore 1 pasal Bukan begitu Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan bilang buat Yosua bahwa merenungkan, memperkatakan firman Tuhan, artinya Tuhan sedang bilang isilah pikiran dan hatimu secara terus menerus dengan firman-Nya. Renungkan firman itu sampai kita mengerti, mengingat dan menyerapnya. Sampai firman itu membentuk cara berpikir kita, membentuk cara hidup kita. Firman itu menjadi dasar dalam semua keputusan dan tindakan kita. Firman menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita merenungkan firman, kita tidak hanya membacanya Bapak Ibu, tapi memikirkannya dalam-dalam, mengulangnya dan menghayati maknanya. Ketika kita merenungkan firman, kita sedang membiarkan firman Tuhan itu membentuk pola pikir kita. Sehingga cara berpikir kita dikuasai oleh firman. Dan itu menjadi dasar dalam semua keputusan dan tindakan kita. Semua tindakan dan keputusan harus didasarkan, harus berlandaskan firman Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Jadi waktu Bapak Ibu dan saya memutuskan satu perkara, dilandaskan oleh firman Tuhan, itu ya dan amin. Firman akan mengerjakan apa yang Bapak Ibu putuskan, karena Bapak Ibu berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Itu dimulai dari mana? Ketika Bapak Ibu membaca dan merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, itu membentuk cara berpikir kita. Sehingga cara berpikir Bapak Ibu dan saya dikuasai oleh firman. Dan itu menjadi dasar dalam semua keputusan dan tindakan kita. Apa yang ada dalam pikiran kita akan termanifestasi lewat tindakan kita. Makanya Tuhan bilang begini, perkatakan dan renungkan firman Tuhan. Karena waktu firman masuk, dia membentuk cara berpikir kita. Lalu cara berpikir kita akan melahirkan satu tindakan yang benar. Yosua diminta untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, tapi Yosua tidak tahu apa yang akan terjadi di sana Bapak Ibu. Yosua tidak tahu apa yang akan terjadi di tanah Kanaan. Yosua tidak pernah tahu bagaimana menghadapi Yeriko, bagaimana meruntuhkan itu tembok Yeriko. Yosua tidak pernah tahu bagaimana cara mengalahkan kota Ai, bagaimana bertempur mengalahkan bagian yang selatan dan utara, bagaimana mengalahkan orang-orang enak di sana. Dan masih banyak ada lagi yang Yosua sendiri tidak tahu bagaimana cara untuk mengalahkan mereka. Bagaimana cara untuk bertempur menghancurkan tembok Yeriko. Makanya Tuhan bilang, bacalah, renungkan, perkatakan firman Tuhan supaya engkau bertindak hati-hati, supaya engkau tahu bagaimana cara untuk mengalahkan setiap musuh-musuh. Ada banyak yang Tuhan mungkin janjikan buat kita sepanjang tahun ini Bapak Ibu. Inilah saatnya Bapak Ibu, isilah pikiran kita,
Isilah hidup kita dengan memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Jangan menganggap remeh. Jangan menganggap itu sesuatu yang biasa, Bapak Ibu. Mari setiap hari renungkan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menolong Bapak Ibu untuk memutuskan banyak hal dalam hidup kita. Kita tidak bisa memutuskan cuma berdasarkan pengetahuan kita, kepintaran kita. Itu dasar yang tidak kuat, Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu memutuskan sesuatu berdasarkan firman Tuhan, itu landasan yang kokoh. Firman gak pernah berubah. Bapak Ibu mau putuskan segala sesuatu berdasarkan nasihat dari dunia, ataukah berdasarkan nasihat dari Tuhan? Dan Alkitab bilang dia penasihat ajaib. Ketika Yosua masuk ke tanah Kanaan, hal pertama yang dia hadapi adalah Yerikho, Bapak Ibu. Tuhan bilang buat Yosua begini. Ketika dia masuk ke tanah Kanaan dengan bangsa Israel, Tuhan bilang begini. Aku serahkan kota ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya ke dalam tanganmu. Tuhan menyerahkan Yerikho ke dalam tangan Yosua bersama dengan pahlawan-pahlawannya. Ini caraku. Tuhan bilang ini cara saya, ini nasihat saya. Engkau harus mengelilingi kota Yerikho 1 hari 1 kali selama 6 hari. Nanti hari yang ke-7 engkau mengelilinginya 7 kali. Dan setelah itu engkau dan bangsa Israel bersorak-sorai. Dikatakan begini, Tuhan sudah menyerahkan Yerikho kepada bangsa Israel. Tapi ada tindakan yang dilakukan oleh Yosua, Bapak Ibu. Tuhan bilang benar, saya sudah menyerahkan Yerikho dan pahlawan-pahlawannya ke dalam tanganmu. Apakah Yerikho langsung runtuh? Tuhan bilang begini, engkau harus bertindak. Makanya perlu perenungan, perlu memperkatakan firman Tuhan supaya Yosua bisa bertindak hati-hati. Misalnya saja begini Bapak Ibu. Yosua bisa bilang saja, oh Tuhan, kan Tuhan sudah menyerahkan Yerikho ke dalam tangan saya. 1 hari kita kelilingi 6 kali saja. Atau 1 hari kita kelilingi 2 kali. Nanti hari ke-7 kita kelilingi 1 kali saja. Tidak akan runtuh Bapak Ibu. Sekalipun Tuhan sudah bilang begini, aku menyerahkan Yerikho ke dalam tanganmu. Yosua perlu bertindak hati-hati. Dengan apa Bapak Ibu? Dia mendengar nasihat Tuhan. Kadangkala dalam hidup kita, kita bilang amin. Tuhan janji saya pasti menang. Tuhan janji berkat ini pasti dalam hidup saya. Benar. Tapi pertanyaannya buat Bapak Ibu dan saya, apakah tindakan kita itu kita dengar dari nasihat Tuhan atau kita dengar dari nasihat dunia? Kita sering berdoa, Tuhan, saya percaya ini pasti menjadi milik saya. Tuhan bilang betul, saya sudah serahkan ke dalam tangan kamu. Tapi kamu perlu bertindak hati-hati. Kamu perlu mengelilingi 1 hari 1 kali. Nanti hari ke-7 baru 7 kali. Dari mana kekuatan itu datang buat kita Bapak Ibu ketika kita akan melakukannya? Kita perlu firman, kita perlu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Supaya apa yang Tuhan serahkan ke dalam tangan kita itu menjadi milik kita. Apa yang Tuhan serahkan buat Yosua bahwa Yerikho pasti runtuh, Yerikho pasti runtuh. Kenapa? Karena dia mentaati nasihat penasihat ajaib itu sendiri. Tuhan bukan mau menikmati tembok Yerikho runtuh Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan nikmati adalah begini. Suatu ketaatan dan tindakan yang didasarkan pada kepercayaan yang sungguh kepada firman Tuhan. Itu yang Tuhan nikmati dari hidup kita Bapak Ibu. Bukan mujizatnya yang Tuhan nikmati.
Dia pembuat mujizat, Bapak Ibu. Yang Tuhan nikmati dari Bapak Ibu dan saya adalah suatu ketaatan dan tindakan yang didasarkan pada kepercayaan yang sungguh kepada firman Tuhan. Yang Tuhan nikmati dalam Bapak Ibu dan saya adalah ketika kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bertindak sesuai dengan firman-Nya. Kita bertindak sesuai dengan nasihat-Nya. Dari mana kita bisa bertindak hati-hati? Tidak ada cara lain Bapak Ibu, selain Bapak Ibu dan saya kita mengisi hidup kita dengan memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hari ini Bapak Ibu, kita belum tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang akan kita hadapi sepanjang tahun 2026. Mungkin besok pagi saat kita bangun, kita sudah berhadapan dengan Yerikho, Bapak Ibu. Dan Tuhan bilang, benar, saya menyerahkannya ke dalam tanganmu. Mungkin Bapak Ibu punya Yerikho yang saya sendiri tidak tahu. Saya punya Yerikho yang saya sedang berjuang dengannya. Mungkin cara untuk menentukan Yerikho-nya di Pak Joji berbeda dengan cara saya, Bapak Ibu. Atau mungkin Yerikho yang ada di Bapak Ibu, Tuhan punya 1001 cara untuk Tuhan pakai untuk merentukannya di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Yang kita perlukan adalah kita memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan supaya cara yang kita pakai adalah benar-benar karena itu nasihat dari Tuhan. Kita akan berjalan di tahun 2026 dan ada banyak yang kita akan hadapi Bapak Ibu. Apakah kita mau pakai cara dunia untuk menghadapi semuanya itu? Ataukah Bapak Ibu dan saya kita memutuskan untuk merenungkan, memperkatakan firman Tuhan setiap saat karena itu akan menolong kita. Semua yang kita masukkan dalam hidup kita, ketika Bapak Ibu dan saya kita merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan, itu akan menolong kita untuk bertindak hati-hati. Itu akan membentuk cara kita memutuskan, cara Bapak Ibu dan saya menanggapi persoalan, cara Bapak Ibu dan saya bagaimana kita bertindak dalam menghadapi setiap tantangan yang datang dalam hidup kita. Mari kita lihat salah satu kisah Bapak Ibu di dalam Mazmur. Ini Mazmur Daud. Mazmur 16 ayat 7. Terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini. Mazmur 16 ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang menasihati aku. Ia memberi aku kebijaksanaan pada malam hari. Ia memberitahu aku apa yang harus kulakukan. Ini perkataan Daud Bapak Ibu. Daud adalah orang yang biasa berperang dan dia mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi ini yang Daud pesan, ini yang Daud bilang Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang menasihati dia, Tuhan yang menasihati aku. Ia memberitahukan aku apa yang harus kulakukan. Mari kita lihat apa yang dilakukan Daud ketika dia ketemu dengan Saul. Pada waktu Saul mengejarnya untuk membunuhnya. Di dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Di ayat yang ke-6, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Mari kita lihat baik-baik Bapak Ibu. Ini orang-orang yang di sekitar Daud, orang-orang kepercayaan Daud. Yang menasihati Daud. Waktu Daud ketemu dengan Saul, mereka bilang begini, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Bukankah itu satu perkataan yang baik? Dibilang begini, sesungguhnya Tuhan sudah menyerahkan Saul ke dalam tanganmu. Ini orang-orang kepercayaan Daud Bapak Ibu. Nasihati mereka kepada Daud, bunuh Saul sekarang. Ini kesempatan Tuhan yang kasih. Ini harinya.
Tapi ayat yang ayat yang ke-6 bilang begini, kemudian berdebar-debarlah hati Daud. Bapak Ibu, perkataan berdebar-debar artinya begini, hatinya Daud menegur dia dengan keras bahwa dia sudah menyentuh otoritas Allah. Seringkali Bapak Ibu, waktu ada nasihat dari orang-orang di sekitar kita, kita berpikir itu benar. Betul, kita perlu mendengar nasihat dari teman-teman di sekitar kita. Kita perlu mendengar nasihat dari pemimpin-pemimpin kita. Itu betul Bapak Ibu. Tapi hal yang terpenting dari semua itu adalah, apakah itu berlandaskan kebenaran firman Tuhan? Apakah ini saatnya saya harus membunuh Saul? Apakah ini harinya saya harus memutuskan keputusan itu? Dan waktu Daud melakukannya, hatinya berdebar-debar. Dan dia tidak melakukannya Bapak Ibu. Seringkali kita terjebak Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu memutuskan sesuatu, berjalannya waktu baru, kita salah. Bukankah di awal hati kita berdebar-debar Bapak Ibu? Saya sering Bapak Ibu, kadang-kadang kita sudah memutuskan sesuatu, baru di ujungnya baru kita ditipu. Bukankah di awal hati kita sudah berdebar-debar? Berapa banyak dari kita waktu kita mau memutuskan sesuatu, hati kita berdebar, tapi kita melangkah saja. Pak, ini nasihat gembala, ini nasihat orang-orang di dekat saya. Betul, kita perlu mendengar nasihat. Tapi yang perlu Bapak Ibu dan saya kita uji adalah apakah itu benar saatnya. Makanya kita perlu merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan setiap waktu. Supaya waktu Bapak Ibu memutuskan segala sesuatu, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Coba hari itu Daud dengar mereka. Pakai Tuhan Bapak Ibu. Ini harinya Tuhan menyerahkan Saul kepadamu. Saya percaya mungkin ceritanya berbeda Bapak Ibu kalau hari itu Daud bunuh Saul. Makanya Daud bilang dalam Mazmur 24 tadi dibilang begini. Mazmur 16 dibilang begini. Ia memberitahukan aku apa yang harus kulakukan. Dari mana Bapak Ibu? Memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Waktu firman itu penuh di dalam kita, maka sekecil apapun tindakan kita yang salah, maka firman yang ada di dalam kita akan menasihati kita. Firman itu akan memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Sehingga Bapak Ibu, kita bisa bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati artinya begini Bapak Ibu. Memperhatikan dan bertindak dengan cermat. Waspada, menaati dengan setia. Itu artinya Bapak Ibu bertindak hati-hati. Jadi waktu Bapak Ibu dan saya kita memperkatakan merenungkan firman Tuhan, firman itu akan menasihati Bapak Ibu dan saya. Akibatnya waktu kita melakukan dan mengerjakan sesuatu, kita melakukannya dengan penuh ketelitian. Bapak Ibu dan saya kita melakukannya dengan kesetiaan, dengan kehati-hatian, tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bukankah ini menjadi kerinduan kita Bapak Ibu supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak? Bukankah Bapak Ibu dan saya punya kerinduan untuk kita memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa di sorga? Bukankah Bapak Ibu dan saya kita perlu punya kerinduan dalam hati untuk kita bertindak hati-hati? Tuhan, kalau bisa saya bertindak hati-hati. Saya memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapak Ibu harus memulainya dengan memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Karena akibatnya ada Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu dan saya membaca, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan, itu ada dampaknya Bapak Ibu.
Bapak Ibu akan berjalan dalam rencana Tuhan, bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Inilah yang Tuhan bilang buat Yosua ketika dia akan masuk ke tanah Kanaan. Engkau harus memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, karena ini akan menolong kamu. Waktu firman itu menjadi perenungan kita, waktu firman Tuhan itu ada dalam pikiran kita, maka semua tindakan kita adalah tindakan yang didasarkan oleh firman Tuhan. Lukas 6 ayat 45 bilang begini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Matius 7 ayat 20 bilang begini, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu, kita nggak mungkin mengeluarkan ikan kuah kuning dari kulkas ketika Bapak Ibu dan saya memasukkan cuma ikan dari pasar. Saya beli ikan dari pasar, tiba-tiba saya masuk, lalu saya masukkan ikan dalam kulkas. Besok pagi saya berharap ikan kuah kuning keluar dari kulkas. Nggak mungkin Bapak Ibu. Apa yang kita masukkan akan kita keluarkan. Jadi waktu Bapak Ibu dan saya memasukkan firman dan dalam pikiran kita, itu yang nanti akan kita keluarkan. Makanya dibilang begini, orang yang baik mengeluarkan yang baik dari perbendaharaannya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kalimat ini. Saya sering mendengarnya, orang Ambon bilang, iya Pak, untuk tuh bicara begitu sah, tapi untuk hati paling baik. Dari mana Bapak Ibu? Sempa, untuk tuh biasa begitu sah, untuk hati paling baik. Ayat bilang beda Bapak Ibu. Bukankah kita sering dengar kalimat itu? Pak, untuk itu tuh biasa saja, untuk hati paling baik. Untuk tuh biasa bicara begitu sah. Alkitab bilang begini, yang keluar dari mulut dari mana Bapak Ibu? Dari hati. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa sempah untuk tuh hati paling baik, untuk biasa begitu saja. Baca Lukas bilang Bapak Ibu, apa yang ada di dalam akan kita keluarkan. Lalu bagaimana Bapak Ibu mau mengeluarkan sesuatu kalau tidak pernah Bapak Ibu merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan? Kita perlu merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan setiap waktu. Waktu Bapak Ibu menghadapi Yerikho, Bapak Ibu tinggal mengeluarkan. Visi Rock Ambon apa Bapak Ibu? Menjadi utusan kerajaan Kristus yang berdampak lokal dan global. Oke lah, kita bicara global. Kita bicara lokal saja. Sudah, saya nggak usah kota Ambon, Kesi saja. Berdampak di Kesi. Bapak Ibu dengar ini. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan setiap waktu, saya bilang ini, kita nggak mungkin berdampak di Kesi. Visi Rock Ambon adalah memberi dampak. Bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa memberi dampak kalau kita nggak pernah kasih masuk, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan? Nggak ada yang bisa kita keluarkan Bapak Ibu. Karena semua yang kita keluarkan berasal dari apa yang kita masukkan. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan sepanjang tahun 2025. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Banyak hal yang Tuhan buat di tahun 2025. Mari saya bilang ini, itu tidak menjamin Bapak Ibu untuk bertindak hati-hati selama tahun 2026. Yang bisa membuat Bapak Ibu bertindak hati-hati selama tahun ini, Tuhan bilang begini, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah yang akan menolong Bapak Ibu dan saya untuk kita berjalan sepanjang tahun ini. Dan kita akan menggenapi janji Tuhan.
Ada banyak hal yang Tuhan akan buat dalam kehidupan kita. Dimulai dari mana? Memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Hal yang kedua, berhasil dan beruntung. Keberhasilan yang Alkitab ajarkan bukan dimulai dengan seberapa rajinnya kita datang ke KC, Bapak Ibu. Bukan keberhasilan yang Alkitab ajarkan adalah seberapa besar modal kita atau uang kita. Seberapa tinggi kepintaran kita. Atau seberapa banyak orang-orang yang mendukung kita. Alkitab tidak mengajarkan bahwa keberhasilan dimulai dari situ, Bapak Ibu. Tapi keberhasilan dan keberuntungan dimulai dari mana? Memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Ketika Tuhan menasihati kita untuk selalu membaca dan merenungkan serta memperkatakan firman Tuhan, itu Tuhan punya tujuan dengan hidup kita, Bapak Ibu. Dibilang begini, kamu akan berhasil. Berhasil itu punya pengertian begini. Mendatangkan hasil, berbuah atau tercapai maksud. Jadi waktu kita memilih taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan mencapai tujuan itu dan hasilnya akan kita terima. Tentu ada usaha atau kerja keras dari kita, Bapak Ibu. Ada proses dan disiplin hidup yang kita lakukan. Misalnya di tempat pekerjaan, ketika ada teman yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang salah, tapi kita memutuskan untuk tidak kompromi dengan hal itu. Itu yang dibilang begini, ada keterlibatan kita di dalamnya. Waktu Bapak Ibu memilih taat, maka dibilang begini, kamu akan berhasil. Ketika hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka dibilang begini, kamu akan berhasil. Lalu di mana beruntungnya, Bapak Ibu? Beruntung itu artinya begini, menerima sesuatu yang baik yang tidak diprediksi sebelumnya atau tak terduga. Artinya bahwa mendapatkan sesuatu yang baik tanpa direncanakan atau diusahakan secara langsung. Jadi ada yang berhasil, ada yang beruntung. Jadi waktu Tuhan bilang kamu akan beruntung, artinya begini, kita menerima hasil bukan dari apa yang kita usahakan. Ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Hasil yang datang tidak direncanakan. Jadi bayangkan Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan bilang begini, kamu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Berhasil adalah apa yang Bapak Ibu kerjakan mendatangkan hasil, Tuhan berkati. Tapi ketika beruntung, apa yang tidak Bapak Ibu rencanakan, itu datang buat Bapak Ibu dan saya. Itu kasih karunia Tuhan di dalamnya. Tuhan janji double, Bapak Ibu. Kamu berhasil dan beruntung. Dimulai dari mana? Sederhana, Bapak Ibu. Memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tidak minta susah-susah, Bapak Ibu. Saya percaya kita punya kerinduan. Saya mau keluarga saya berhasil dan beruntung. Kita semua punya kerinduan untuk berhasil dan beruntung. Sepanjang tahun 2026 ini, saya mau saya berhasil dan beruntung. Dimulai dari mana, Bapak Ibu? Sederhana. Memperkatakan dan merenungkan saja, Bapak Ibu. Mari kita lihat apa yang Yosua alami ketika dia memilih taat buat Tuhan. Yosua 10 ayat 1. Saya mau baca kisah Yosua berhasil dan beruntung di sini, Bapak Ibu. Yosua 10 ayat 1. Setelah terdengar oleh Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya. Saya loncat Bapak Ibu ke ayat yang ketiga. Sebab itu Adoni-Sedek, Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Haram, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Harmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eklon, mengatakan, ayat yang keempat, datanglah kepadaku dan bantulah aku,
supaya kita menggempur Gibeon. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Mereka berserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Ayat yang ketujuh. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Ayat ke-8, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut kepada mereka. Tuhan pakai kalimat ini lagi Bapak Ibu. Jangan takut kepada mereka. Dibilang begini, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Seperti yang Tuhan bilang kepada Yosua, aku telah menyerahkan Yeriko kepadamu. Sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan datang, yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Ini yang namanya bertindak hati-hati dalam ketaatan akan suara Tuhan. Jadi waktu Yosua dengar bahwa Tuhan sudah menyerahkan kelima raja ini kepada mereka, Yosua maju menyerang mereka. Dan kalau kita baca kisahnya, Yosua berhasil Bapak Ibu. Yosua berhasil mengalahkan kelima raja itu. 5-1. Yosua maju berperang. Bukan berdasarkan perhitungan manusia. Tapi karena nasihat dari Tuhan. Berdasarkan suara Tuhan, Yosua maju berperang. Bertindak hati-hati adalah hidup yang dituntun oleh firman Tuhan. Dan Yosua memilih untuk mentaati dan melakukan apa yang Tuhan mau. Ini beruntungnya Bapak Ibu. Ayat yang ke-10 dan ke-11. Dibilang begini, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit, sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Bapak Ibu, Yosua memilih mentaati suara Tuhan dengan maju berperang melawan 5 raja ini. Tapi yang Tuhan buat Yosua beruntung adalah di sini. Tuhan mengacaukan mereka dan Tuhan melempari musuh-musuh mereka dengan batu dari langit. Alkitab tidak bilang begini Bapak Ibu, bahwa batu itu mungkin besar bola voli, bola kaki. Tidak dibilang. Tapi bayangkan Bapak Ibu, ada dari langit. Batu jatuh. Tuhan mengacaukan kelima raja itu. Dan Tuhan mendatangkan batu yang besar dari langit. Alkitab bilang seperti itu. Dan mengalahkan kelima raja itu. Itu yang dibilang beruntung Bapak Ibu. Tuhan bilang, aku telah menyerahkan kelima raja ini ke dalam tanganmu. Kamu akan berhasil dan beruntung. Hari-hari ini kita perlu bukan nasihat dunia Bapak Ibu. Tapi kita perlu nasihat Tuhan. Karena waktu Bapak Ibu memilih mentaatinya, dibilang kamu akan berhasil dan beruntung. Kita perlu merenungkan dan memperkatakan firman itu setiap waktu. Maka keberhasilan dan keberuntungan pasti menjadi milik kita. Ayat yang ke-12 Bapak Ibu, saya lanjut. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhenti di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Waktu firman Tuhan penuh di dalam hidup kita Bapak Ibu, maka setiap perkataan kita akan mengandung kuasa. Setiap perkataan kita akan menciptakan sesuatu. Bahkan matahari, bulan berhenti ketika Yosua memperkatakan. Saya minta tim musik boleh ada di depan. Mari Bapak Ibu,
Pagi ini Tuhan cuma mau mengingatkan kita. Ada satu nasihat yang sederhana, tapi dia punya manfaat yang luar biasa. Ada satu nasihat yang sederhana, tapi itu akan menjamin Bapak Ibu berjalan dalam tahun 2026. Bapak Ibu dan saya, kita akan berhasil dan beruntung. Maka Bapak Ibu akan memperkatakan hal-hal yang baik. Kalau Yosua cuma seorang hamba, seorang yang biasa, dia memperkatakan kepada matahari dan bulan, berhenti. Matahari dan bulan berhenti, Bapak Ibu. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus. Tuhan bilang begini, kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar. Hari ini apa yang Bapak Ibu hadapi? Kalau firman Tuhan itu penuh di dalam hidup kita, jangan takut Bapak Ibu. Waktu persoalan datang, Bapak Ibu akan berdiri dan berkata gini, sembuh dalam nama Yesus. Kalau hari ini anak-anak kita mungkin seperti kelihatannya tidak berubah, berdiri dan katakan, berubah dalam nama Yesus. Kalau ada persoalan, tantangan di depan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi Yeriho, berdiri dan katakan, runtuh dalam nama Yesus. Kalau firman Tuhan itu kuat di dalam kita, perkatakan Bapak Ibu, matahari dan bulan taat untuk firman Tuhan. Kalau matahari dan bulan saja taat buat firman Tuhan, masa penyakit, kelemahan, ketakutan itu tidak taat buat firman Tuhan? Isi hidup kita Bapak Ibu. Hari ini putuskan, pulang, perkatakan dan renungkan firman Tuhan. Waktu gelombang datang, waktu badai datang, Yesus berdiri dan Yesus bilang begini, tenang, badai tenang Bapak Ibu. Bukankah Yohanes 1 ayat 1 bilang begini, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Waktu Bapak Ibu membaca dan merenungkan firman Tuhan, firman itu hidup di dalam kita. Apapun yang Bapak Ibu hadapi, berdiri dan katakan, Bapak Ibu akan berhasil dan beruntung. Perkatakan berkat akan datang, pemulihan akan terjadi, pintu-pintu terbuka. Isi hidup kita dengan firman. Tidak pernah sia-sia Bapak Ibu dan saya membaca firman. Tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu merenungkan firman. Jangan takut menghadapi tahun 2026. Kalau firman ini kuat, kalau firman itu penuh dalam kita, kita akan berjalan dalam sukacita sepanjang tahun ini. Nasihatnya sederhana Bapak Ibu. Cuma memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Tapi kuasanya besar. Hasilnya besar. Bapak Ibu akan berhasil dan beruntung.